Bagaimana perkembangan terbaru kondisi para korban pasca bencana banjir di Aceh? Kita sudah tergabung dengan Kapendam Iskandar Muda, Kolonel Teku Mustafa Kamal yang saat ini berada di Banda Aceh. Halo, selamat siang Pak Teku Mustafa. Selamat siang Mbak Dea. Ya, Pak Teku Mustafa, bagaimana proses pengiriman bantuan ke wilayah yang belum tersentuh? Baik, kami laporkan dari Aceh. Jadi proses pengiriman bantuan ke daerah yang terisolir, masih ada beberapa kabupaten kota di sini yang belum tembus lewat jalur darat. Kita melaksanakan lewat jalur udara. Jadi dari heli Angkatan Darat, Angkatan Udara, ini sudah melaksanakan dropping bantuan, baik itu dia mendarat ataupun dia dropping on air. Sehingga daerah-daerah yang selama ini belum terjangkau lewat darat, belum sampai bantuan, kita bisa distribusi. Demikian Mbak Dea. Iya, apakah sudah dipetakan daerah-daerah mana saja yang belum tersentuh karena beberapa keterangan warga di beberapa daerah di Provinsi Aceh, Bapak ini belum mendapatkan bantuan hingga berhari-hari? Betul, jadi dari 18 kabupaten kota yang terdampak, jadi masih ada beberapa kabupaten kota yang belum bisa dilalui atau tembus melalui jalur darat, yaitu mulai dari Aceh Tengah, kemudian Benar Meriah, Aceh Tamiang, kemudian Geluwes, dan Aceh Tenggara. Jadi langkah-langkah yang kita laksanakan lewat jalur darat ini tetap dilaksanakan kegiatan pembersihan material banjir yang ada di jalan. Ini ada dilaksanakan oleh Dinas PU, Kementerian PU, kemudian dengan TNI yang ada di wilayah. Kemudian juga untuk dropping di daerah-daerah yang belum terjangkau masyarakat ini, kita melaksanakan dropping titik ke titik. Jadi apabila pada saat dropping menggunakan heli ini belum sampai ke titik yang dibutuhkan masyarakat yang berada di titik pengungsian ataupun yang masih berada di rumahnya, terjebak di rumahnya, dari dropping itu kita melaksanakan mobilisasi bantuan itu menggunakan babinsa, yaitu dengan menggunakan sepeda motor atau menggunakan LCR. Bahkan kita juga di wilayah Biren itu menggunakan menggunakan tali darurat. Jadi tali itu diikat ke seberang, kemudian kita gantungkan logistik, kita kirim melalui tali itu. Itu langkah-langkah kita laksanakan dalam rangka mempercepat dan menjangkau semua daerah-daerah ataupun masyarakat yang terdampak yang belum menerima logistik. Demikian Mbak Dea. Pak Teku, ini juga banyak warga atau korban banjir yang mulai menderita sakit. Apakah dari Tentara Nasional Indonesia akan mengirimkan bantuan medis, dokter, atau suster begitu? Betul. Jadi kita di Kodam Iskandar Muda, kita sudah mengerahkan Kesdam. Kemudian Denkes yang ada di wilayah, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan dinas-dinas terkait lainnya, kita sudah mendirikan posko kesehatan. Kemudian mulai dari kemarin, kita sudah melaksanakan pelayanan kesehatan di titik-titik pengungsian. Memang banyak laporan ada korban yang sakit, luka ringan maupun luka berat. Ini kita sudah melaksanakan langkah-langkah. Kemudian apabila ada korban yang memang di daerah itu yang parah, luka berat ataupun apa, kita melaksanakan evakuasi. Kemarin kita sudah melaksanakan evakuasi dari Geluwes itu menggunakan helikopter. Sehingga pada saat dropping logistik ini dilaksanakan, helikopter kembali membawa korban yang sakit ataupun yang luka itu bisa dirawat di tempat yang lebih layak. Pak Teku, paling banyak apa ya sakit apa yang diderita oleh para korban banjir di sana? Sementara mungkin karena ini dampak dari banjir ini karena cuaca juga di sini, ini banyak demam, batuk, kemudian influenza, kemudian di sini mungkin sudah mulai sakit gatal-gatal karena lama terendam, kemudian pakaian yang digunakan juga ini masih banyak yang hilang dan terbawa arus banjir. Artinya yang dibutuhkan saat ini yang paling pokok adalah bahan makanan, kemudian juga obat dan juga baju ya, baju yang layak ya Pak Teku? Betul, betul Mbak Dea, betul sekali. Kemudian juga di sini sebetulnya kita butuh dukungan alat berat. Hari ini, mohon maaf kemarin Bapak Kasat sudah melepas bantuan dengan kapal ADRI dari
Jakarta menuju ke Aceh. Itu akan membawa bantuan. Itu bantuan yang berupa obat-obatan, bahan makanan, kemudian tim medis, dan berupa alat berat dalam rangka untuk membuka jalan yang sudah tertimbun material banjir sehingga jalan ini bisa kembali berfungsi. Ya, karena kami lihat dari video-video yang kami terima memang tebal sekali ya, Pak Teguh ya, untuk lumpurnya. Betul, betul Mbak. Lumpurnya tebal, itu bahkan ada lumpur sampai rumahnya itu tertimbun oleh lumpur semuanya. Jadi target untuk hari ini apa saja yang akan dilakukan, Bapak? Untuk hari ini kita dari Satgas, kemudian dari TNI, Kodam Iskandar Muda di sini, kita tetap melaksanakan dropping logistik melalui heli, kemudian distribusi logistik ke titik-titik yang saat ini masih terisolir, kemudian melaksanakan evakuasi korban. Apabila ada korban yang memang sudah sakit, luka berat atau parah, itu menggunakan heli pada saat kembali setelah dropping. Kemudian yang kedua, kita juga pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah terdampak sudah mulai kita laksanakan. Baik itu di wilayah yang Biren, kemudian di wilayah Pidijaya, wilayah Aceh Utara, itu sudah kita laksanakan pelayanan kesehatan secara terpadu. Kemudian yang ketiga juga anggota kita di lapangan, ini sudah melaksanakan pembersihan daerah yang terdampak. Baik itu fasilitas umum, jalan raya, rumah sekolah, yang sudah surut banjirnya, ini sudah melaksanakan pembersihan. Kemudian untuk download lewat darat ini masih tetap kita laksanakan sehingga jalur-jalur yang sudah tembus dari darat ini bisa semuanya terdistribusi logistik bantuan yang kita terima. Baik, terima kasih informasi dan juga update terkini penanganan korban banjir di wilayah Aceh. Terima kasih Bapak Kolonel Infantri Teguh Mustafa Kamal, Kapendam Iskandar Muda. Mudah-mudahan usaha untuk membantu para pengungsi bisa berjalan lancar hari ini. Terima kasih Bapak. Amin, terima kasih Mbak Dea.